Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dan Ibu dosen yang terhormat Ibu Indah Puspita Maharani. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan estimasi permintaan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Rainanda Lutfia Jingga dengan NIM 2023 11108, Intan Lestari 2023 11203, Ahmad Didi Kurniawan 2023 11324, Ahmad Erik Hendri Saputra dengan NIM 2023 11405. Pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan. Survei konsumen. Mensurvei konsumen bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan, dan lain-lain menggunakan kuesioner. Penelitian observasi, pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Eksperimen pasar, mirip klinik konsumen, tetapi dilaksanakan di pasar yang sesungguhnya. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel X dan Z. Metode OLS, metode jumlah kuadrat terkecil, tujuannya menentukan kemiringan dan interpres yang meminimumkan jumlah simpangan kuadrat. Di sini ada beberapa rumus untuk mengerjakan slide selanjutnya beserta tabelnya. Baik, pertama-tama X1-nya dijumlahkan keseluruhannya menjadi 120 dan Y-nya juga sama dijumlahkan semuanya menjadi 500. Selanjutnya mencari nilai rata-rata X. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Z-nya 500 dibagi 10 sama dengan 50. Jadi 10 dikurangi 12 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya 44 dibagi 50 sama dengan negatif 6. Untuk mencari X1 rata-rata dan Y1 rata-rata, kita ambil dari negatif 2 kali 6 kali negatif 6 sama dengan 12 dan seterusnya. Untuk mencari X1 kuadrat, kita ambil dari negatif 2 dikuadratkan menjadi 4 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mencari nilai B. 106 dibagi 30 sama dengan 3533. Dan selanjutnya A 50 dikurangi 3533 kali 12 sama dengan 7,60. Jadi kesimpulannya X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Z. Selanjutnya analisis regresi berganda. Regresi berganda digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Dan ini ada beberapa rumus regresi berganda. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan masalah dalam analisis regresi. Yang pertama ada multikolinearitas. Ketika dua atau lebih variabel bebas saling berkolerasi sangat kuat, sehingga membuat sulit mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara jelas. Yang kedua ada autokolerasi. Kesalahan pada data berurutan saling mempengaruhi atau berkolerasi, terutama pada data deret waktu. Yang ketiga ada heteroskedastisitas, ketidaksamaan varian dari kesalahan atau error pada pengamatan yang berbeda. Artinya kesalahan tidak memiliki variasi yang sama
di semua data. Estimasi permintaan dengan regresi. Permintaan adalah upaya memperkirakan jumlah barang atau jasa yang akan dibutuhkan konsumen pada periode tertentu. Informasi ini penting untuk perencanaan produksi, penentuan strategis harga, distribusi, dan perencanaan pemasaran. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah analisis regresi, yaitu metode statistik untuk mengukur hubungan antara variabel dependen atau Y sama dengan permintaan Q dengan variabel independen atau X sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan, harga barang lain, dan promosi. Dengan regresi, perusahaan dapat mempengaruhi arah dan besarnya pengaruh setiap faktor terdapat permintaan, serta membuat prediksi permintaan di masa depan. Kelebihan dan kekurangan estimasi permintaan dengan regresi. Yang pertama, kelebihan. 1. Memberikan ukuran kuantitatif pengaruh faktor terhadap permintaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk prediksi permintaan di masa depan. Yang ketiga, membantu perencanaan produksi, harga, dan pemasaran. Yang keempat, memungkinkan uji statistik untuk validasi model. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, membutuhkan data historis yang lengkap dan akurat. Yang kedua, hasil bisa juga jika ada variabel penting yang terlewat. Yang ketiga, risiko multikolinialitas antar variabel independen. Yang keempat, model hanya pendekatan matematis, tidak selalu sesuai realitas. Selanjutnya, di sini ada contoh soal tentang analisis regresi permintaan. Soalnya yaitu sebuah perusahaan minuman ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan produknya. Dari hasil analisis, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. QD sama dengan 1000 dikurangi 15P ditambah 0,08Y ditambah 12A. Keterangan dari rumus ini adalah QD merupakan jumlah permintaan dalam satuan unit, P adalah harga produk dalam ribuan rupiah, Y adalah pendapatan konsumen dalam jumlah rupiah, dan A adalah biaya iklan dalam juta rupiah. Selanjutnya kita bahas arti masing-masing dari koefisien regresinya. Pertama, konstanta 1000 berarti jika harga pendapatan dan biaya iklan semuanya 0, maka permintaan dasarnya adalah 1000 unit. Yang kedua, koefisien harga bernilai negatif 15. Artinya jika harga naik Rp1.000, maka permintaan akan turun sebanyak 15 unit. Ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan permintaan. Yang ketiga, koefisien pendapatan bernilai 0,08. Artinya jika pendapatan konsumen naik 1 juta rupiah, maka permintaan naik 0,08 unit. Keempat, koefisien biaya iklan bernilai 12. Ini berarti jika biaya iklan naik 1 juta rupiah, maka permintaan naik sebanyak 12 unit. Sekarang kita masuk ke perhitungan estimasi permintaan. Diketahui bahwa harga produk adalah Rp20.000, pendapatan konsumen sebesar 5 juta rupiah dan biaya iklan sejumlah 10 juta rupiah. Maka kita substitusikan ke dalam rumus. QD sama dengan 1000 dikurangi 15 dikali 20 ditambah 0,08 dikali 5 ditambah 12 dikali 10. Hasilnya QD sama dengan 1000 dikurangi 300 ditambah 0,04 dan ditambah 120. Sehingga totalnya menjadi 820,4 atau jika dibulatkan sekitar 820 unit. Dapat kita simpulkan bahwa dengan kondisi harga 20.000 pendapatan
5 juta dan biaya iklan 10 juta rupiah, estimasi permintaan produk adalah sekitar 820 unit. Kesimpulan, estimasi permintaan merupakan langkah penting dalam perencanaan bisnis, khususnya terkait produksi, strategi harga, distribusi, dan pemasaran. Metode analisis regresi menjadi salah satu teknik yang efektif karena mampu mengukur pengaruh faktor-faktor seperti harga, pendapatan, serta biaya promosi terhadap permintaan produk. Melalui pendekatan ini, perusahaan dapat membuat prediksi yang lebih akurat mengenai kebutuhan pasar di masa depan. Meskipun memiliki kelebihan dalam memberikan ukuran kuantitatif dan mendukung pengembalian keputusan, metode regresi juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan data historis yang lengkap, resiko bias model, serta potensi masalah multikolinearitas, heteroskedasitisitas, dan autokorelasi. Oleh karena itu, penggunaan regresi dalam estimasi permintaan perlu disertai kehati-hatian, validasi model, serta pemahaman mendalam agar hasil analisis benar-benar relevan dengan kondisi nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.